Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Nah, oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran teknik pengelasan MIG atau metal inert gas. Nah, di channel ini merupakan pembahasan pertama kali tentang MIG. Nah, untuk itu maka di video kali ini kita akan membahas prinsip kerja serta kelebihan dan kekurangan las MIG terlebih dahulu, seperti itu. Nah, oke. Jadi di pengelasan itu seperti yang kita ketahui ada namanya jenis mesin las SMAW, ada nama jenis mesin las OAW, serta yang lebih modern ada namanya mesin las MIG serta mesin las TIG. Nah, jadi masing-masing jenis las ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Nah, las MIG ini merupakan modernisasi dari las SMAW. Oke, mungkin kita lanjutkan. Nah, sejarah perkembangan las MIG kita ulas sedikit. Jadi las MIG ini atau metal inert gas ini mulai dikenal dunia pada tahun 1940-an. Proses las MIG sukses dikembangkan oleh Bethel Memorial Institute pada tahun 1948 dengan sponsor Air Reduction Company. Nah, las MIG ini pertama kali dipatenkan pada tahun 1949 di Amerika Serikat untuk pengelasan aluminium. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan prinsip kerja las MIG. Nah, jadi siswa sekalian, di sini akan saya jelaskan sedikit bagaimana sih proses kerja las MIG tersebut. Jadi, pada las MIG ini dia menggunakan elektroda atau bahan tambah ya berbentuk gulungan kawat atau wire electrode yang digerakkan atau diatur oleh motor listrik. Nah, busur listrik akan menyala di ujung kawat elektroda tersebut dan kemudian kawat akan meleleh ketika menyentuh benda kerja dan kemudian menyatu dengan benda kerja tersebut. Nah, pada las MIG ini menggunakan gas pelindung CO2 untuk melindungi hasil las dari oksidasi pengaruh udara luar. Kalau seandainya pada las TIG itu gas pelindungnya menggunakan argon, sementara pada MIG ini lebih dominan menggunakan gas pelindung CO2. Meskipun pada umumnya atau biasanya gas argon pun bisa digunakan untuk las MIG seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saya ilustrasikan dengan menggunakan gambar ya. Nah, mungkin bisa dilihat per masing-masing keterangan ini. Ini merupakan kawat elektroda atau solid wire elektroda. Ini kabel ya, kabel listriknya yang mana akan berfungsi sebagai sumber arus pengelasan. Kemudian ada juga ini selang gas pelindung. Ini arah pengelasannya ya, travel. Nah, nozzle. Oke, ini nozzle-nya. Kemudian ini ada shielding gas. Ini adalah gas pelindungnya tadi. Ini adalah gas CO2. Kemudian arch ini adalah busur api. Nah, wire itu ya, wire gate and contact tap. Ini kontak tip ya. Jadi di kontak tip inilah nanti wirenya akan keluar dan kemudian kontak tip inilah yang berfungsi untuk penghantar arus, yang mana arus ini akan menghasilkan busur api yang kemudian melelehkan wire atau bahan tambahnya. Nah, ini adalah base metal ya, atau benda kerja yang akan kita las, seperti itu. Jadi ketika stang lasnya atau handle-nya kita tekan, maka roll akan menggulung
keluar secara terus-menerus di ujung kontak tip ini ya. Nah, kemudian kawat yang keluar itu akan dilelehkan oleh busur api ya, atau akan dilelehkan oleh arus listrik yang berada di kontak tip ini. Nah, lelehan tersebut itulah nanti yang akan bergabung dengan base metalnya seperti itu. Jadi ketika wire atau bahan tambah ini berkontak dengan base metal, maka otomatis akan meleleh wirenya seperti itu. Kemudian seal gas inilah atau gas CO2 inilah yang akan melindungi hasil pengelasan dari pengaruh udara luar. Oke ya, mungkin ini sedikit sekilas prinsip kerja lasmix. Semoga paham ya, nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian kita lanjutkan kelebihan las MIG. Ada beberapa kelebihan yang dapat kita peroleh dengan penggunaan las MIG ini. Yang pertama adalah sangat efisien dan proses pengerjaannya yang sangat cepat ya. Pengelasan tidak terbatas karena panjang elektroda. Karena kita tahu bahan tambahnya atau wirenya itu sangat panjang sekali ya, dia berbentuk gulungan. Sementara elektroda las SMAW panjangnya itu terbatas. Jadi ketika kita menggunakan las SMAW, ketika elektrodanya habis, maka kita harus berhenti dan harus menyambung lagi hasil pengelasan dengan menggunakan elektroda yang baru. Jadi panjang pengelasan itu terbatas, akan tetapi dengan las MIG ini panjang pengelasan tidak terbatas. Itu dikarenakan bahan tambah atau wirenya itu berupa gulungan yang panjang. Kemudian las ini bisa kita gunakan untuk posisi berbagai pengelasan ya, atau semua posisi pengelasan, baik itu 1G, 2G, 3G, 4G, maupun pada pipa 1G, 2G, 5G maupun 6G. Nah, kemudian selanjutnya tidak menghasilkan slug atau terak ya, layaknya terjadi pada las SMAW. Jadi terak ini merupakan salah satu kekurangan las SMAW ya. Kenapa demikian? Karena terak inilah bisa memicu terjadinya beberapa cacat las, misalnya seperti slug inclusion ataupun porosity ataupun dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, jadi pada las MIG ini slug itu tidak ada karena untuk melindungi hasil pengelasan sudah dilaksanakan oleh gas CO2. Sementara pada las SMAW itu untuk melindungi hasil pengelasan adalah teraknya atau slugnya seperti itu ya. Nah, yang terakhir, proses pengelasan MIG sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi. Nah, jadi las MIG ini dari pengoperasiannya pun sangat-sangat mudah ya dibandingkan dengan las SMAW. Lebih gampang dan lebih cepat kita untuk memahami pengoperasian mesin MIG ini dibandingkan dengan las SMAW seperti itu. Nah, kemudian apa kelemahan las MIG ini? Kelemahannya adalah wire feeder itu memerlukan pengontrolan yang kontinu. Wire feeder ini adalah itu untuk pengatur berjalannya kawat wire seperti itu ya, untuk pengontrol kawat wire, bagaimana dia tuh bisa keluar di ujung kontak tip dengan stabil. Nah, jadi wire feeder ini memerlukan pengontrolan yang kontinu. Kemudian sewaktu-waktu dapat terjadi burn back. Nah, selanjutnya cacat las porosity sering terjadi akibat penggunaan kualitas gas pelindung yang tidak baik. Jadi ketika las MIG ini kita harus betul-betul mengontrol gas CO2 nya dengan baik, serta memastikan gasnya itu gas yang keluar itu sama dengan tekanan gas di regulator seperti itu. Karena kalau tidak nanti akan menyebabkan terjadinya cacat las yang diakibatkan karena gas pelindung tidak
bekerja dengan baik ya, seperti itu. Kemudian berikutnya busur yang tidak stabil. Nah, akibatnya ini bisa diakibatkan oleh keterampilan operator yang kurang baik. Cuman ini kan bisa diperbaiki kalau seandainya operatornya memiliki kualitas atau keterampilan yang bagus. Nah, kemudian yang terakhir yang agak susah selanjutnya adalah setup pengelasan. Jadi setup pengelasan MIG ini lebih rumit dibandingkan las SMAW. Kalau las SMAW tinggal hidupkan, atur ampernya, kemudian kita bisa ngelas. Sementara untuk las MIG ini sangat-sangat banyak setupnya yang perlu kita setting ya. Jadi kalau seandainya kita salah-salah dalam menyeting mesinnya, otomatis hasil pengelasannya pun juga tidak bagus, seperti itu. Nah, oke ya, siswa sekalian, mungkin ini sedikit hari ini pembahasan tentang prinsip dari las MIG ini bagaimana, serta kelebihan dan kelemahan las MIG. Nah, oke, jadi di video berikutnya kita akan membahas tentang komponen utama las MIG yang ada di video ini. Oke, di video selanjutnya akan saya bahas komponen-komponennya. Semoga video ini bermanfaat ya, dan kalau seandainya video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.